Kami percaya Bapa di surga, Engkaulah Allah pencipta langit bumi serta segala isinya. Engkau berfirman, maka jadilah. Engkau ciptakan dari segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itulah membuktikan firman-Mu berkuasa. Maka pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya dengan iman kami, jikalau kami mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka, pikiran yang menerima, maka firman itu mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya Engkau memproses kehidupan kami hanya melalui firman Allah. Walaupun kami belajar secara hikmat dunia ini, sesungguhnya hikmat dunia, pengetahuan dunia, teknologi dunia tidak bisa mengubahkan kehidupan kami. Hanya firman Allah yang bisa mengubahkan segala sifat karakter kami. Dari sehari ke sehari, manusia batiniah kami semakin diperbaharui menjadi lebih baik, berkenan dan sempurna di hadapan Allah Bapa di surga. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang bekerja bagi kami setiap hati, yang duduk di depan, yang di tengah, yang di belakang. Lawatan Tuhan sama menjamah kami semua. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus yang mengurapi kami, baik yang menyaburkan dan juga yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama yang percaya, kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya. Shalom semuanya. Iya, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berkumpul di sini bukan merupakan aktivitas kegiatan ritual keagamaan saja, tapi kita berkumpul di sini untuk menikmati baiknya Allah. Amin. Ya, menikmati kasih Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan lewat kuasa ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kelanjutan daripada topik ibadah. Hari ini adalah topik ibadahnya adalah ibadah dalam aturan ilahi. Ya, saya ulang kembali, ibadah dalam aturan ilahi. Mengapa ada perkataan ibadah dalam aturan ilahi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Dari seluruh kegiatan aktivitas kita dalam ibadah kita, baik itu ibadah pribadi, baik itu ibadah secara kebersamaan Bapak Ibu Saudara-saudara, rupanya di hadapan Tuhan tidak semuanya itu berkenan. Ya, karena kalau saudara baca kitab Roma 12 ayat 2, saudara, mari kita buka dulu ini. Ayat 2, kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam kegiatan ibadah, Bapak Ibu Saudara, tingkatan ini harus kita ketahui. Ada yang baik, ada yang berkenan, ada yang sempurna. Sekali lagi, ada yang dikatakan yang baik, ada yang berkenan, dan juga ada yang sempurna. Dalam pola kerajaan surga tabernakel Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita beribadah di halaman itu baik. Ya, kalau kita beribadah di halaman itu baik. Dan masuk ke ruangan suci itu ibadah kita berkenan. Masuk lagi ke ruangan maha suci itu ibadah yang sempurna.
Bagaimana mungkin ibadahnya bisa berkenan dan sempurna jikalau tidak melalui tahap demi tahap? Makanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada 3 tahap Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita sebagai ladangnya Allah, siap ditaburkan benih firman Allah, jatuh ke tanah subur, itu 3 tahap prosesnya. Ketika kita mendengarkan firman Allah, ada yang 30%, ada yang 60%, ada yang 100%. Maksudnya 30 kali lipat ganda, ya, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Itu ketika kita mendengarkan firman Allah. Berarti ada proses peningkatan ibadah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudara supaya kita mengerti posisi saya ini beribadah datang kepada Tuhan. Apakah posisi saya ini sekedar baik saja atau sudah masuk tingkat yang berkenan? Nah, kita belajar, saya belajar. Baik belum tentu berkenan. Ingat tuh ya, baik belum tentu itu berkenan. Tetapi segala sesuatu yang berkenan kepada Allah itu sudah tentu baik. Saudara datang ke tempat ini, beribadah bersama-sama di tempat ini, bersorak-sorai, bertepuk tangan, bermazmur bagi Allah, baik. Baik menurut ukuran ritual agama, tapi belum tentu itu berkenan. Ya, nanti kita selidiki ayat demi ayat, ada rupanya dia beribadah memuji Tuhan, menari-nari memuji Tuhan, rupanya tidak berkenan. Dikiranya apa yang dilakukannya itu berkenan di hadapan Allah, di mata manusia itu baik, tetapi di mata Allah tidak berkenan. Fatal akibatnya, akhirnya dia tewas. Ya, nanti kita akan sama-sama membaca ayat demi ayat firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat Wahyu 11. Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ayat ini menjelaskan Bapak Ibu, maksudnya adalah ibadah itu ada ukurannya. Ibadah itu ada ukurannya menurut standar firman Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Ketetapannya, kehendaknya, keputusannya, dan seterusnya. Itu sudah ada. Dan ada rupanya ibadah yang tidak dikategorikan sudah ukuran Tuhan. Berarti ukuran manusia atau ukuran secara religius. Maka itu diinjak oleh antikris selama 42 bulan lamanya. Nah, ayat ini mengatakan demikian. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Rupanya yang beribadah di dalamnya itu adalah di ruangan suci. Ya, itu yang berkenan. Itu ibadah yang berkenan. Nah, ayat 2, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Sekali lagi ingat, 42 bulan lamanya. Ini menunjukkan suatu zaman nanti kelak akan terjadi yang disebut zaman antikristus. Siapakah yang akan mengalami hal ini?
orang-orang yang beribadah hanya sekedar baik. Beribadah di halaman itu baik, Bapak Ibu Saudara, tidak berdosa, tidak salah, ya. Tapi Tuhan menginginkan kita masuk dalam ukuran yang standar yang diberikan Tuhan, masuk ke ruangan suci. Itulah ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, Yesus langsung mengangkat orang-orang kudusnya yang sudah masuk kepada level ruangan suci. Tetapi di halaman tidak masuk hitungan atau tidak terhitung sebagai ukuran yang berkenan di hadapan Allah. Mengapakah demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara? Nah, ayat ini sama dengan di Keluaran 25 ayat 9. Ayat ini juga sama juga maksudnya di Ibrani 8 ayat 5. Kita lihat dulu satu ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Kitab Ibrani saja kita lihat. Ibrani 8 ayat 5. Mari kita lihat ayat ini, kita baca bersama-sama. Ibrani 8 ayat 5, 1, 2 ya. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuatnya semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, tabernakel, kemah suci itu memang diperintahkan kepada Musa. Inilah cikal bakal istilah disebut kemah suci, bait Allah yang dibangun oleh Salomo, kemudian diruntuhkan, dibangun lagi yang kedua, direnovasi Raja Herodes, diruntuhkan lagi, dan suatu hari kelak, Wahyu 11 tadi itu, ya, ayat 1 dan 2, secara harafiah bangunan bait Allah yang ketiga itu pasti akan dibangun. Alkitab selalu berkata ya dan amin. Ya, itu suatu nubuatan. Bait Allah yang ketiga pasti akan dibangun. Karena apa harus dibangun? Karena selama ini bangsa Israel tidak punya tempat ibadah. Bayangkan saudara-saudara, gedung kita ini, gereja ini, ya, karena ada penjajahan, peperangan, dan runtuhlah gereja ini, sudah. Kemudian yang berhasil merebut lokasi ini bukan agama Kristen, tapi agama lain. Didirikanlah tempat ibadah agama tersebut bukan agama Kristen. Bagaimanalah perasaan kita? Ya kan? Demikian juga bangsa Israel. Secara ritual dia menginginkan Yerusalem itu yang halamannya itu sudah dibangun dua tempat ibadah agama lain. Betapa hati mereka itu miris, betapa hati mereka itu berduka cita. Mereka mengingat dahulu disinilah kota Daud, kota Yerusalem. Raja Daud memerintah. Itulah disebut kota Israel. Tapi secara aturan negara, Israel ibu kotanya Tel Aviv, ya, belum Yerusalem. Tapi bagi bangsa Israel, mereka lihat ini perjuangan. Nah, suatu hari kelak itu akan dibangun secara harafiah. Kalau itu sudah dibangun, maka itulah tanda selanjutnya, penggenapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Nah, jadi contoh yang telah ditunjukkan kepadamu itu artinya memang ukuran-ukuran sudah diberikan kepada Musa. Maka dibangunlah ini semuanya kemah suci, tabernakel, semuanya petunjuk-petunjuk daripada Tuhan, instruksi-instruksi, dipenuhi apa yang harus dibuat untuk tempat ibadah. Maka 100% sempurnalah dibangun. Tidak ada yang kurang. 1 meter, 2 meter, tidak ada yang berkurang. Dan Musa mematuhi aturan Tuhan, inilah tempat ibadah itu.
Itu menunjukkan bahwasanya suatu hari kelak ibadah yang berkenan itu adalah ibadah di ruangan suci dan maha suci. Halaman tidak diperhitungkan. Nah, apa yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara ya? Kita lihat poin-poinnya, mengapa dikatakan halaman ruangan suci, ruangan maha suci. Kita lihat dulu ya. Menurut Alkitab dan menurut pandangan banyak hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara. Mengapa tidak masuk hitungan berkenan? Hal-hal apa yang membuat tidak berkenan? Kita lihat dalam Markus 7. Kitab Markus 7 ayat 7 sampai 8. Mari kita lihat ayat ini Bapak Ibu Saudara. Markus 7 ayat 7 sampai 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Maka Bapak Ibu Saudara, ini dijelaskan kepada kita, ayat ini gak ada gunanya kita beribadah. Tidak berkenan. Walaupun mereka, kalau dilihat di atas ayatnya lagi 6, memuliakan aku, memuji namaku, tapi ayat 7 berkata, percuma mereka beribadah. Itu kan halaman, ya. Kalau dilihat secara standar agama, ya tiap hari kita beribadah baik semuanya. Selasa, Jumat, baik semuanya. Bagus, baik ya. Sekali lagi datang ibadah bukan dosa. Datang beribadah ya bukan menjadi datang malapetaka. Tapi ingat selalu ada kuasa doa, kuasa ibadah. Kuasa ibadah itulah tahap kita masuk berkenan dan sempurna. Tetapi ayat ini berkata, inilah salah satu hal yang tidak masuk dalam perkenanan Tuhan. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Satu hal kalau ada ibadah dilaksanakan perintah manusia, yang lebih disanjung tinggi, perintah manusia yang lebih diagungkan dan lebih dipercayai, maka sia-sialah ibadah tersebut. Apa itu perintah manusia? Banyak hal saudara-saudara. Sejarah gereja berbicara saudara-saudara ya, secara penelitian dari sejarah gereja, muncullah Martin Luther, itu kan banyak perintah-perintah manusia yang masuk dalam gereja. Maka Martin Luther memprotes, itu salah satu contoh demikian. Artinya gereja bisa saja melakukan ajaran-ajaran manusia di tempat ini, perintah manusia di tempat ini, perintah organisasi, lembaga keagamaan bisa di tempat ini dilakukan, ya itu menurut agama. Tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi dikatakan lagi ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Kita beribadah saudara di halaman tak akan pernah masuk di ruangan suci kalau kita masih berpegang pada adat istiadat manusia. Karena apa demikian? Pasti pilih akan dua, perintah Allah atau kita berpegang pada adat istiadat manusia. Itu ada dua. Nggak mungkin adat istiadat kita pakai masuk dalam ibadah yang berkenan, ditolak oleh Tuhan. Nah, yang dimaksud adat istiadat manusia ini jangan langsung Bapak Ibu Saudara, oh dari setiap suku-suku. Mudah ya untuk dipahami hal itu, sangat mudah dicerna dan dimengerti. Tapi dikatakan adat istiadat manusia. Kalau dibilang adat istiadat suku, saudara sudah paham ya. Dari Jawa, Batak, Papua, Madura dan sebagainya, saudara mengerti hal itu.
yang bernuansa okultisme, yang bernuansa spiritualisme, dinamisme, spiritisme, dan sebagainya. Hal-hal dunia-dunia yang gaib itu kita pasti hindari. Itu pasti kita hindari. Ya, kita nggak ikut di dalam itu. Ya, kita nggak perlu ikut agama Batak dulu. Agama Batak dulu kan penyembah roh nenek moyang, dan sudah dibentuk bukan menjadi agama tetapi menjadi sama seperti adat istiadat orang Batak. Nggak dibilang itu agama, tapi sesungguhnya itu ritual agama Batak dulu, begitu ya. Itu kita sudah pahami saudara, Bapak Ibu. Tetapi ayat ini mengatakan adat istiadat manusia. Kita jangan langsung melihat yang mudah kita cerna, kita lihat hal-hal kebiasaan kita. Karena adat istiadat manusia ini berbicara adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita biasakan, yang kita menjadi tradisi dalam kehidupan kita, sehingga ditolak oleh Tuhan. Banyak hal saudara-saudara, kebiasaan-kebiasaan kita, ya. Karena adat ini saudara artinya ada yang kita lakukan, sudah sering kita lakukan, jadi biasa kita lakukan, jadi hal bernuansa ritual, ini tidak berkenan. Saya nggak perlu kasih gambaran, ya, saudara sudah mengerti. Artinya begini, kalaulah kita nggak datang beribadah ke rumah Tuhan saudara, kalau kita nggak datang, kita anggap begini, pekerjaanlah yang lebih utama bagiku. Tuhan itu belakangan, itu adatnya. Pak, hari Minggu kemana? Kerja dululah cari uang. Itu adatnya. Kebiasaannya. Lebih berpegang dari pekerjaannya daripada perintah Allah. Banyak hal, contoh. Kegiatan pertemuan ibadah kita misalnya. Sesungguhnya bisa datang hari Selasa. Sesungguhnya bisa datang hari Jumat. Tetapi karena kebiasaannya. Apa kebiasaannya? Setiap Selasa nonton televisi, sinetron Korea, misalnya kan, asik nonton film-film Korea itu kan, atau cerita bersambung. Kalau saya nggak menyaksikan nanti saya ketinggalan. Itu kebiasaannya. Padahal bisa. Nah, inilah yang ditolak oleh Tuhan. Percuma engkau beribadah. Hatimu jauh daripada Tuhan. Mulutmu memuliakan aku hari Minggu saja. Mulutmu memuliakan aku pada saat-saat mengalami kesulitan saja. Ketika mengalami berkat, mulutmu tidak memuliakan aku. Tapi mulutmu memuliakan dunia di sana. Kan gitu. Saudara, kalau banyak berkat, ya kebanyakan orang-orang yang sudah banyak berkat uangnya, larinya bukan ke Tuhan, larinya ke duniawi. Biasanya orang yang mengalami kesulitan, kesukaran, tidak ada jalan lain, jalan sudah buntu, datang kepada Tuhan. Tetapi karena sudah berkat, saudara, ya segala sesuatu duniawi pun dibeli. Segala apa yang bisa diperoleh dilakukan. Gara-gara kebiasaannya harta. Hidupnya untuk bekerja. Bukan bekerja untuk hidup. Paham ya? Hidup untuk bekerja saudara-saudara ini gak benar ya. Tapi bekerja kita untuk kebutuhan, untuk kehidupan kita. Nah, hal-hal adat istiadat ini jangan langsung saudara gambarkan yang dari suku, tapi dari kita dulu. Amin. Karena ke surga kan nggak organisasi ya, bukan gereja, ya, bukan gereja Betel Indonesia membawa kita ke surga, pribadi kita. Tidak ada boncengan dari ayah, ibu, anak, istri, suami, tidak ada, pribadi kita. Jadi ada istiadat pribadi kita, manusia pribadi kita harus mengalami proses, standar ukurannya adalah perintah Allah. Katakan amin. Ya, itu satu. Apalagi yang dikategorikan hal-hal yang tidak berkenan saudara-saudara. Nah, di 1 Korintus 4 ayat 15 kita belajar di sini saudara, tunduk terhadap pengembalaan. Ya, saya baca ayat ini 1 Korintus 4 ayat 15.
Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini merupakan ketetapan Tuhan. Jadi kalau kita sudah masuk kandang, jangan keluar. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Sedangkan halaman aja baik, ya kan? Apalagi di luar kandang. Jangan harap terima keselamatan. Anak Tuhan, orang percaya tidak masuk kandang, itu mangsanya iblis. Jangan katakan aku percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, tetapi tidak mau dikandangkan. Itu kata kasarnya ya. Kalau kata halusnya digembalakan. Kalau tidak mau dikandangkan, saudara-saudara, maka itu 100% tidak baik. Jangan saudara yakini orang percaya yang melakukan mukjizat, penginjilan kemana-mana, kalau ditanya, Bapak tergembala di mana? Saya tidak ada tergembala di mana-mana. Gembala saya Yesus. Dari mana dasar teologianya? Enggak betul. Karena setiap pribadi kita ini, saudara-saudara, ketika kita percaya, kita menjadi dombanya Allah. Amin. Menjadi dombanya Allah, maka siap dikandangkan dalam satu kawanan. Kalau tidak mau dikandangkan, terus terang Alkitab mengatakan tidak masuk hitungan. Tidak masuk hitungan. Halaman aja diinjak-injak, apalagi di luar kandang. Yang digembalakan pun kalau masih posisinya di halaman, tetap akan masuk zaman Antikris, apalagi di luar kandang. Ayat ini menjelaskan Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun ya banyak pendidik di dalam Kristus dari berbagai denominasi gereja. Ayat ini mengatakan beribu-ribu. Kalau dihitung secara dunia berjuta-juta. Ya, berjuta-juta pendidik di dalam Kristus, artinya banyak gembala-gembala, bapak-bapak gembala itu banyak sekali. Tetapi tegas ayat ini mengatakan, saudara-saudara, dikatakan ini, kamu tidak mempunyai banyak, kamu tidak mempunyai banyak bapa, tetapi harus satu bapa. Amin. Kalau kita sudah masuk dalam penggembalaan satu bapa, saudara-saudara, itu kan proses dari baik, berkenan, sempurna. Tapi kalau tidak masuk dalam penggembalaan satu bapa, tidak akan pernah mengalami proses pembentukan dari yang baik, berkenan, dan sempurna apapun katanya. Kalau ada yang mengatakan bisa, itu sesat. Kalau ada yang mengatakan aku bisa mengalami proses yang baik, yang berkenan dan sempurna tanpa ada penggembalaan, itu ahli Taurat, orang Farisi. Ya, teman saya banyak tahu firman Tuhan. Ya, teman maksudnya teman sekolah Alkitab dulu. Banyak tahu firman. Tapi saudara, bukan salah teologi ya. Kadangkala orang banyak menyindir teologi. Apa itu sekolah teologi? Sekolah teologi itu membuat orang jauh daripada Tuhan gitu ya. Sehingga kadangkala latar belakang yang tidak sekolah teologi kalau berkhotbah selalu menyinggung orang-orang yang sekolah teologi itu pada umumnya saya perhatikan. Ya, pada umumnya saya perhatikan begitu. Orang yang tidak berlatar belakang sekolah teologi sering menyindir orang-orang yang sekolah teologi. Tentunya saya merasa keberatan. Ya, saya merasa keberatan. Memangnya salah sekolah teologi? Tidak salah. Yang salahnya di mana? Kalau tidak tergembalakan, saudara-saudara, sekalipun saya tahu secara teologi perjanjian lama sampai perjanjian baru, menghafal ayat, menjelaskan ayat, doktor sudah teologi, mendidik, mengajari, tetapi kepatuhan terhadap penggembalaan tidak ada, dicampak oleh Tuhan. Jangan bilang diterima Tuhan, tidak diterima Tuhan.
Orang Farisi itu pakar-pakar teologi ya. Ahli Taurat, pakar teologi, tapi kan ditolak Tuhan, betul? Ya, ditolak Tuhan. Maka dikatakan Matius 23 ayat 3, kalau ahli Taurat menyampaikan firman Tuhan, orang-orang Farisi menyampaikan Tuhan, dengarkanlah itu. Kan gitu ya? Dengarkanlah itu, tapi jangan ikuti kelakuannya. Banyak hal aturan Tuhan dilanggar oleh ahli Taurat, pakar-pakar teologi, banyak melanggar aturan-aturan ketentuan Tuhan. Salah satunya mengatakan, aku kan sudah master teologi, aku kan sudah profesor teologi. Bukan salah sekali lagi, tapi kalau itu dianggarkan, itu tidak berkenan. Siapakah sih kita ini, saudara-saudara? Tidak ada yang hebat di antara kita. Amin. Jangan anggap sudah hebat Alkitab, sudah hebat melayani. Jangan, tidak ada. Kita ini semuanya diberikan Tuhan sesuai dengan kapasitas karunia masing-masing. Jangan anggap yang punya kapasitas 70% merendahkan kapasitas anak Tuhan yang memiliki karunia 10%. Saudara akan ditolak Tuhan. Jangan anggap saya sudah 90% kapasitas pelayanan saya, maka yang orang kecil 1% saya hina. Seperti doa orang Farisi dan doa orang berdosa. Doa orang Farisi kapasitasnya sudah besar. Dia berkata, Tuhan, aku adalah orang baik. Secara tidak langsung dia mengatakan demikian. Aku sudah puasa, aku sudah melayani, aku sudah memberikan persepuluhan dan sebagainya. Tetapi orang yang berdosa sepatah kata mengatakan, siapakah aku Tuhan? Aku hina di hadapan Tuhan. Aku berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Dengan rendah hati dia berkata demikian. Maka Yesus berkata, inilah yang berkenan. Orang Farisi tidak berkenan. Amin. Maka saudara, ya, tunduk terhadap pengembalaan itu mutlak, ya, mutlak. Enggak setengah harga, mutlak 100%, bahwasannya kita harus satu kandang, ya, satu kandang. Maka di luar kandang, saudara-saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Satunya Bapa kita. Tidak salah saudara mendengar hamba-hamba Tuhan, tidak salah. Kalau ada mengatakan salah, berarti tidak benar hamba Tuhan tersebut, ya. Kecuali yang kita dengar itu tidak alkitabiah, tentu akan salah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, hal-hal apa yang terjadi yang tidak baik di hadapan Tuhan, saudara-saudara? Ternyata ada cerita di kitab Bilangan 12 ayat 4 sampai 10. Saudara baca di situ, nggak sempat kita baca ini, saudara-saudara. Di situ ada cerita tentang pemberontakan Harun dan Miriam. Harun dan Miriam itu di Bilangan 12 ayat 4 sampai 10. Kemudian di Bilangan 16 ayat 31 sampai 32 ada juga pemberontakan Korah, Datan dan Abiram beserta pengikutnya 250 orang. Saya katakan demikian, jelaskan saudara, tidak boleh gitu ya, ada pemberontakan. Maka Tuhan bagaimanapun namanya, gembala pasti dibela oleh Tuhan. Apapun katanya, gembala tetap dibela oleh Tuhan. Musa tetap dibela oleh Tuhan. Dalam pemberontakan Korah, saudara-saudara ya, Korah juga, Datan dan Abiram berhasil merekrut 250 orang pemuka-pemuka, bukan orang sembarangan, orang pintar-pintar, orang cerdas. Ya, 250 orang menjadi pengikut Korah. Ya. Tahukah saudara apa yang mereka tuntut? Mereka menuntut supaya merekalah menjadi pemimpin bangsa Israel. Sekali lagi, penggembalaan tetap dibela Tuhan. Ingat, Musa dibela Tuhan dan dampaknya fatal. Karena ini sudah melanggar aturan. Aturan ilahi yang sudah ditentukan kepada bangsa Israel.
Kepada bangsa Israel sudah ditentukan, Musalah gembalamu. Musalah yang membawamu dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Adakah kelemahan Musa? Adakah kekurangannya? Pasti ada. Bagi bangsa Israel cukup berdoa untuk hambanya. Nah, ketika mungkin dilihat ada kelemahan dan kekurangan, maka terjadilah pemberontakan ini saudara, maka Tuhan tetap membela. Itu ya, hal ketiga. Kalau kita lakukan ini berarti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya kita lihat satu ayat. Kisah para Rasul 5, ini ada cerita perlu kita selidiki saudara-saudara. Tidak berkenan di hadapan Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Kisah para Rasul 5. Kalau dibaca ayat 1 sampai 11, ya saudara baca saja di rumah. Tapi saya ambil inti satu ayat saja. Kisah para Rasul 5 ayat 4. Ya, mari kita baca ayat ini 1, 2, 3 ya. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan menustai manusia, tetapi saudara-saudara, ini ditolak Tuhan. Jadi ini masih ukuran halaman. Memang sudah tergembala dalam pengembalaan Petrus, Rasul Petrus. Tetapi ada dua jemaat, satu keluarga saya katakan, Ananias dan Safira yang sudah jelas tergembala saudara-saudara. Rasul Petrus, mereka bernajar. Waspada dengan bernajar. Jangan mudah bernajar kalau nggak bisa menempati. Lebih baik tidak bernajar, ya, daripada bernajar tapi tidak menepati. Nah, mereka bernajar keluarga ini, kalau laku tanah ini, kami serahkan kepada gembala untuk dipakai pekerjaan Tuhan. Gembala mereka adalah Rasul Petrus. Kami akan berikan, sepakat. Tetapi gara-gara sang istri, si bendahara, dia melihat, papa uangnya kan banyak ini. Kita jual tanah ini sudah dapat 500 juta. Udahlah. Kok salah kita serahkan 500 juta. Udah bisa beli mobil kita, ya kan? Pajero, gitu ya. Udah bisa beli mobil kita. Ya, si suami pun tergoda. Saudara-saudara. Nah, akhirnya dengan kesepakatan Ananias dan Safira, saudara-saudara, dikiranya persembahan yang diberikan itu baik. Belum tentu. Sebanyak uangnya 250 juta, kalau kita uangkan dari 500 juta, dia serahkan 250 juta ke gereja, dipersembahkan, menurut kita kan baik ya. Baik kali Bapak itu. Baik sekali 250 juta diserahkan, bagus. Ternyata baik itu belum tentu berkenan. Baiknya dilakukannya, nggak ada salah di situ, baiknya. Tapi tidak berkenan, mentah ditolak oleh Tuhan. Segala sesuatu yang tidak engkau persembahkan tidak berkenan kepadamu, engkau mendustai Roh Kudus, matilah seketika. Artinya saudara, segala sesuatu yang kita berikan itu jangan anggap, udah berkenan di hadapan Tuhan. Saya berikan sudah berkenan, jangan langsung pikir begitu. Pikirkan, introspeksi, bahwasan saya berikan ini betul-betul enggak dengan hatiku yang sungguh-sungguh memberikan. Betul enggak ini yang sudah berkenan di hadapan Tuhan? Jangan langsung kita anggap apa yang saya berikan sudah berkenan. Belum. Ya. Nah, mereka bernajar, mereka berjanji. Nah, ketika mereka berjanji, separohlah ditepati janji imannya. Maka Petrus berkata, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ini pelajaran bagi kita. Segala sesuatu yang tidak berkenan akan mendatangkan kematian.
Walaupun kita katakan, Pak, aku nggak ngalami kematian kok. Janji imanku waktu Natal itu, Pak, 2 juta. Tapi yang sudah terrealisasi saya bayar cuma 1 juta. Sampai sekarang aku aman-aman saja. Nggak apa-apa kok, nggak ada kecelakaan kok. Saudara, itu sudah penistaan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu tidak berkenan ada akibatnya. Dosa, upahnya maut. Segala pelanggaran-pelanggaran kita lakukan pasti ada berdampak efeknya. Nggak mungkin tidak. Kalau nggak dari kita, anak cucu kita. Kalau nggak dari anak cucu kita, terus akan generasi kita. Atau ada hal-hal apa saja. Tidak mungkin sesuatu yang tidak berkenan tidak mendatangkan yang tidak baik. Kalau berkenan, mendatangkan yang baik. Jangan merasa sudah nyaman. Gak apa-apa kok, Pak. Aku janji imanku 1 juta yang sudah saya setor, ya 500.000 nggak apa-apa. Sampai sekarang saudara sudah sombong gitu ya, menganggap dirinya nggak apa-apa. Janganlah, jangan begitu. Di hadapan Tuhan ya kita minta ampun. Tuhan, saya sudah berjanji, tapi saya belum menggenapi Tuhan. Suatu saat kalau ada uang saya kembalikan. Itu lebih berkenan di hadapan Allah. Amin. Ya bisa jadi gak ditepati semuanya karena memang kebutuhan bisa jadi. Tapi Tuhan, aku minta ampun kepadamu Tuhan. Aku akan beri satu saat janji iman saya penuhi semuanya. Ya gak apa-apa, gak ada masalah. Tuhan kan maha tahu kebutuhan kita. Haleluya. Ya. Nah, itu berdusta kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, apa hal-hal yang membuat tidak berkenan kita ditolak oleh Tuhan? Kita lihat di Yakobus 1. Ya, Yakobus 1 ini seru Bapak Ibu saudara-saudara, hati-hati dengan ucapan ya. Yakobus 1 ayat 26. Kita baca ayat ini, Yakobus 1 ayat 26. 1, 2, 3 ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara-saudara, kita menganggap diri kita sudah beribadah, tetapi tidak menguasai ini, mengekang ya, mengekang lidah kita ini, ya. Ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saya ambil contoh kasus saja. Bukan kata bohong, bukan kata-kata. Mungkin saudara gampang, mudah mengerti ini. Apa maksudnya mengekang lidah? Ya saudara jangan cakap kotor gitu ya. Kalau bahasa yang mudah dicerna ya. Nggak boleh kata-kata bohong, harus jujur. Ya bagus, cap jempol ya. Mantap kalau itu komennya ya. Saya nggak akan berbohong, saya nggak perbada ya. Saya nggak berkelahi gitu ya. Bagus, pasti bayangan saudara itu bayangannya. Saya juga kalau baca ini, bayangan saya itu. Sama kita bayangannya itu. Tidak cakap kotor, tidak bertengkar, kata-kata yang kasar. Ya bagus, saudara mengerti. Maka kekanglah lidah saudara untuk beribadah. Kuasailah diri. Tetapi yang paling penting saudara, ketika kasus ini terjadi, ini berbahaya. Gara-gara lidahnya nggak dapat dikuasai. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, saudara-saudara, itu gara-gara lidah mereka itulah mereka nggak masuk ke dalam perjanjian tanah ya, tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka nggak masuk ke sana gara-gara itu kebanyakan. Di mana gara-gara itu? Ketika terjadi problema, tentunya kalau di tanah Mesir hidup mereka enak, makan ada, minum ada, tapi kerja keras ya. Kerja keras, dibarengi makanan, tetap terawat tubuhnya. Bangsa Mesir tetap baik ngasih makan ya. Ada juga pada waktu penjajahan Indonesia, jadi budak tapi tidak dikasih makan, mati pelan-pelan. Tapi pada waktu di tanah Mesir, bangsa Israel dikasih makan. Mau kau makan 3 piring, 4 piring silahkan, tapi juga harus kerja keras. Maka bangsa Israel makan serba ada, serba mewah mereka makan di situ. Tapi mereka harus bekerja, membangun tempat namanya pemakaman Firaun, piramid dan seterusnya, ya, tempat-tempat bangsa Mesir. Nah, ketika mereka dibebaskan daripada tanah Mesir, saudara-saudara,
secara religius mereka kan sudah ngerti lah. Gak mungkin mereka kata-kata yang saya katakan seperti itu. Tapi yang paling kata-kata yang tidak suka, yang menghalangi masuk ke tanah perjanjian adalah yang pertama, bersungut-sungut. Bangsa Israel berbohong masih bisa diampuni pada zaman itu, ya. Mereka berdusta atau apa masih bisa diampuni. Tetapi yang paling ungkapan yang paling sering adalah bersungut-sungut. Bersungut-sungut inilah mereka tewas di padang gurun. Apa yang mereka sungut-sunguti? Situasi ketika mereka berada di tanah Mesir menuju tanah perjanjian, itu padang gurun, saudara. Padang gurun itu tidak enak, ya. Langsung mereka mengatakan, Musa, kami ini makan apa? Gak ada makanan kami ini, Musa. Dituntut terus Musa itu, ya. Sungut-sungut, mana si Tuhan ini? Gak ada mukjizat. Padang gurun semua ini panas, haus, lapar. Begitulah sungut-sungut mereka setiap hari bersungut-sungut. Dan akhirnya siapa yang bersungut-sungut tersebut, saudara, tidak sampai ke tanah perjanjian. Sama seperti kita alami, saudara. Padang gurun saudara alami kan banyak, ya. Padang gurun masalah saudara, bapak, ibu, suami, istri, anak, pekerjaan dan sebagainya, pendidikan. Itu padang gurun. Padang gurun itu jangan anggap saudara penderitaan. Kadang-kala kita anggap itu suatu penderitaan bagi saya. Tidak. Siapa yang berhasil, ya, bangsa Israel yang berhasil menjalani padang gurun ke tanah perjanjian, itu semuanya pencobaan-pencobaan itu yang mereka alami. Mereka katakan biasa. Biasa itu adanya Tuhan. Ya, biasanya ada Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, kan gitu, ya. Tetapi dia berjanji selalu menyertaiku. Selalu Tuhan menyertaiku. Walaupun aku di padang gurun sudah berkeringat, sudah apa, aku gak mati juganya. Tetap juga aku raih tanah perjanjian itu. Sampai juganya aku, karena aku tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Jadi ucapan syukur itulah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ucapan sungut-sungut, kata-kata lidah yang bersungut-sungut itu, mereka tewas mati semuanya. Jadi orang yang berhasil masuk ke tanah perjanjian itu generasi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang diterima Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita lihat kasus selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Korintus 11, kita lihat 1 Korintus. Hal-hal apa lagi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kita lihat 1 Korintus 11. Ini sekali sebulan kita laksanakan ini, saudara-saudara, waspada. Ya, jikalau nggak berkenan di hadapan Tuhan, apa ada akibat daripada yang kita lakukan ini? Ya, kita baca bersama-sama 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 30. Kita baca ayat ini. 1, 2, 3 ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ini peristiwa terjadi di jemaat 1 Korintus. Minum perjamuan kudus, darah Yesus, roti, tubuh Yesus. Ternyata tidak sedikit katanya yang meninggal. Ya, di antara kamu yang lemah dan sakit. Ini kan ritual. Ini kan ibadah, saudara-saudara. Jadi kalau kita menerima perjamuan kudus, harus bereskan diri dulu lah, gitu ya. Karena nilai ritualnya sangat tinggi sekali, saudara. Saking kudusnya, saking sakralnya, anggur dan roti itu
tidak ternoda dengan dosa, kita makan dan minum, itu menguduskan tubuh kita kudus. Ternyata di dalam hati kita kepahitan, dendam, kebencian, tidak menerima anggota tubuh Kristus yang lain, mendengki gitu ya. Banyak hal ya, perselisihan untuk apa saudara? Itu bukan mendatangkan berkat, tetapi tubuh kita makin lemah dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau ayatnya mengatakan tidak sedikit yang meninggal, berarti jemaat Korintus ketika menerima perjamuan kudus meninggal. Ayatnya ada kata meninggal, berarti memang ada meninggal. Ayat ini mengatakan sakit, berarti ada yang sakit. Jadi ketika saudara minum gak sembuh-sembuh, kenapa? Misalnya, waduh rupanya aku ada sesuatu hal, aku bereskan. Ternyata kalau hati kita beres saudara-saudara, tidak ada masalah apa-apa. Ketika menerima perjamuan kudus itu mendatangkan kuasa mujizat Tuhan. Amin. Tubuh yang lemah akan disembuhkan. Kan terbalik ya, ketika minum perjamuan kudus, jadi lemah tubuhnya, jadi sakit. Tapi kalau beres hatinya, suci hatinya, tulus hatinya, yang sakit tubuh kita ini pun ketika menerima berkat perjamuan kudus mendatangkan kesembuhan bagi tubuh kita. Amin. Pasti ya mendatangkan kesembuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi perjamuan kudus itu adalah harus kita lakukan betul-betul yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya akan sampaikan cerita. Ya. Cerita saudara-saudara di Imamat 10 ayat 1 sampai 2 itu anak-anak Harun yang bernama Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu rupanya saudara-saudara berinisiatif, apa yang dilakukan itu menurutnya baik. Menurutnya baik, ya. Menurutnya sudah benar begitu. Beribadah menurutnya benar. Dan ayat ini mengatakan demikian, saya bacakan. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Api yang asing. Api yang asing yang bukan menurut ukuran daripada firman Allah atau ketetapan instruksi Tuhan. Yang berhak itu hanya imam besar. Yang berhak hanya imam besar yang membubuhi api ke pebaraan itu. Hanya imam. Tapi Nadab dan Abihu melakukan ritual seperti itu, maka mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Fatal akibatnya, tewas seketika, mati dimakan oleh api. Pak, dia orang baik. Iya, Nadab dan Abihu itu orang baik, membantu bapaknya melayani rumah Tuhan. Tapi aturan-aturan yang sudah ditentukan Tuhan dilanggar. Kan baik Pak, ya baik, tapi tidak berkenan. Sehingga akibat tidak berkenan, tewaslah mereka. Ini standar daripada Tuhan ukurannya. Dan kasus yang lain saudara-saudara, ini sangat menarik kasusnya. Ya, saya ringkas saja. Di 2 Samuel 6, saudara boleh buka. Kita lihat 2 Samuel 6. Kasus cerita yang akan saya jelaskan bahwasannya kalau tidak berkenan akan tewas di hadapan Tuhan. Ceritanya begini saudara, kita baca semua pun waktu ya kurang. Kita baca satu ayat saja dulu, 2 Samuel 6 ayat 7. Kita lihat ayat ini, mari kita baca 1, 2, 3 ya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzia. Lalu Allah membunuh dia di sana karena ketelodarannya itu, ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Ya. Ini ceritanya saudara-saudara, tabut Allah ini dari Kiryat Yearim dipindahkan ke Yerusalem. Jaraknya kira-kira 15 km. Logika keagamaan, ya kan ritual agama ini ya. Logika keagamaan main. Tabut Allah itu dibawa pakai gerobak.
Ya, pakai gerobak ringan. Karena saudara-saudara, logika berbicara jarak tempuh 15 km, jalannya pun bukan rata. Jalannya pun naik turun, naik turun, naik turun begini. Ya pantaslah bawanya naik gerobak, wajar ya? Wajar kalau saya ahli mesin, saya ahli tentang transportasi, saya berkata, ya udah naik angkot aja lah. Naik angkot aja, naik pick up aja bawa ini. Ya, karena jaraknya jauh 15 km, mendaki lagi, turun lagi. Nah, ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Saudara perhatikan ayat 5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Ingat, Daud dan seluruh kaum Israel bersuka cita memuji Tuhan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan raja. Apakah ini baik? Baik, di hadapan Tuhan. Kita berkumpul memuji Tuhan, baik saudara-saudara, bagus, baik. Ukuran agama baik. Tetapi ibadah mereka di ayat 5 ini tidak berkenan. Jangan saudara bilang, oh Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan. Mereka sudah baik berkenan di hadapan Tuhan. Lengkap dengan musiknya, drumnya, keyboardnya, bassnya, gitarnya. Lengkap semuanya ya. Kalau istilah modernnya, kalau istilah lamanya, ya tradisionalnya gambus, rebana, kelentung, ceracap, ya lengkap dengan musik, lengkap dengan penari-penari. Ternyata datanglah kematian. Siapa yang mati? Uzia. Ketika mereka berjalan, Uzia di sebelah ya, entah sebelah kiri atau kanan, di sebelah. Tujuannya baik saudara, dibawalah pakai gerobak, dibawa menuju ke Yerusalem. Ketika di tengah jalan, mungkin jalannya semakin mendaki, Uzia dengan sikap yang sangat baik di hadapan Tuhan, sikap hormat kepada Raja Daud. Saya yakin dia hormat sama pemimpinnya, gembalanya Daud. Dia patuh, dia disuruh mengiringi, dia turuti semua, ya kan? Dia patuh, tetapi ketika di tengah perjalanan mungkin mendaki tabut Allah itu pun miringlah. Kita bilanglah miring ke kanan. Dan Uzia melihat, dia pegang, dia sentuh, maksudnya menolong. Maksudnya supaya jangan tersentuh ke tanah. Dipegangnya lah tabut Allah itu, bermaksud mau dikembalikannya, tiba-tiba disambar oleh kematian. Akhirnya tewaslah Uzia. Tewaslah Uzia. Dan Daud berkata, apa yang salah Tuhan? Apa yang salah? Seluruh bangsa Israel introspeksi. Daud juga memeriksa diri. Apa yang salah? Rupanya setelah dipelajari, segala instruksi yang benar rupanya kembali kepada Alkitabiah. Itu kan ritual agama. Kembali kepada firman Allah. Dan Daud, kalau saudara baca kembali di ayat 14 ini saudara, ya kita baca ayat 14 sini 1, 2, 3 ya. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Ya, di ayat 13 saudara ada pengorbanan. Begini ceritanya. Nah, begini. Daud belajar. Kalau sudah salah, belajar. Amin. Belajar dari kesalahan supaya lebih berkenan di hadapan Tuhan. Bukan belajar dari apa yang sudah kita lakukan baik, ternyata tidak berkenan, kita belajar. Daud belajar. Mengapa Tuhan ini bisa terjadi? Ibadah saya ini tidak berkenan di hadapanmu. Aku raja, aku pemimpin bangsa Israel. Kenapa tidak berkenan? Daud berdoa. Dan Daud menerima petunjuk. Rupanya harus kembali kepada firman Allah. Yang harus membawa tabut Allah itu adalah orang Lewi. Amin. Orang Lewi, tidak boleh yang lain. Orang Lewi membawanya, dan cara membawanya adalah dia ingat kembali ya aturan-aturan kemah suci. Cara membawanya adalah diusung. Ada 2 tongkat dimasukkan di situ, diusunglah bersama-sama. Dan cara membawanya lagi, setiap 6 langkah korbankanlah anak lembu.
Ada kurban setiap 6 langkah. Wow, Bapak Ibu Saudara, 15 km 6 langkah, berapa yang dikorbankan itu? Cukup banyak, berapa ratus juta habis uang itu. Dan sampailah ke Yerusalem, maka mereka menari-nari, mereka bersorak-sorak, menggunakan alat musik, mereka memuliakan nama Tuhan, bersuka cita, ibadah mereka 100% berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ikuti instruksi Tuhan. Ikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Jikalau ibadah saya yang saya lakukan ini, tahapnya sudah di mana? Apakah tahapnya baik saja? Apakah tahapnya sudah berkenan? Saudara berpikir, ada petunjuk Tuhan. Kembalilah kepada firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan. Mari kita semuanya belajar supaya kita mengikuti ibadah yang sudah ada aturannya ditentukan daripada Tuhan, baik instruksi, baik ketentuan dan ketetapannya. Tuhan Yesus memberkati.